Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Nurul Khairiyah, NIM 215231009. 2. Riza Kartika Dewi, NIM 215231010. 3. Rizky Ramadan, NIM 215231011. 4. Santi Nur Istiqomah, NIM 215231018. 5. Elsa Indriani, NIM 215231023. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan dan membagikan sedikit materi tentang percakapan bebas bahasa Indonesia. Yang pertama ada pengertian. Percakapan adalah kegiatan bahasa yang melibatkan partisipan. Dalam percakapan, proses komunikasi terjadi apabila ada dua partisipan, yaitu pembicara dan pendengar. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa di dalam percakapan terjadi pertukaran informasi antara pembicara dan pendengar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata percakapan adalah perihal bercakap-cakap atau dipertentangkan dengan apa yang ditulis. Arti lainnya dari percakapan adalah satuan interaksi bahasa atau dua pembicara atau lebih. Dalam bidang ilmu linguistik, percakapan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga percakapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Ciri-ciri dalam melakukan percakapan. 1. Tidak melakukan secara sendiri, namun banyak pelaku yang terlibat dalam dialog tersebut baik langsung maupun tidak langsung. 2. Terdapat tanya jawab antara wawancara dengan narasumber. 3. Ada percakapan yang melibatkan pendengar dan penanya. 4. Menggunakan bahasa sehari-hari dan baku tergantung dengan siapa berdialog. 5. Saling mengerti dan memahami bahasa. 6. Saling mendengarkan. Syarat-syarat percakapan. Yang pertama, yaitu mengerti dengan benar makna, maksud, dan tujuan dari dialog, dan juga harus memiliki kecakapan untuk melaksanakan percakapan. Yang kedua, yaitu memiliki pendidikan maupun pengetahuan mengenai topik yang akan dijadikan bahan percakapan. Yang ketiga, yaitu memiliki kehendak yang baik untuk mencari kebenaran dalam percakapan. Yang keempat, yaitu menciptakan suasana yang damai dan tenang, jauh dari rasa emosi dan rasa paling hebat. Yang kelima, yaitu harus bersikap jujur, tidak manipulatif, tulus, dan tidak mencari-cari kelemahan dan kekurangan rekan bercakap. Syarat-syarat percakapan yang keenam, yaitu percakapan dapat digunakan sebagai cara untuk langsung membahas suatu hal ataupun sebagai pendahuluan untuk pembahasan materi yang memang berat dan sulit. Adapun hal-hal yang dijadikan bahan untuk percakapan atau dialog
di antaranya meliputi berbagai macam bidang kehidupan, seperti sosial, moral, ekonomi, budaya, politik, etika, agama, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu manfaat percakapan. Manfaat percakapan yang pertama yaitu pada tingkat pribadi. Dapat meningkatkan sikap saling memahami dan menerima, serta mengembangkan kebersamaan dan hidup yang damai, saling menghormati, dan saling percaya. Yang kedua yaitu di tempat kerja. Dapat membantu kelancaran perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Yang ketiga yaitu dalam masyarakat. Dapat menjadi sarana untuk saling memahami, menerima, dan kerjasama antar berbagai kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang budaya, pendidikan, tingkat ekonomi, ideologi, kepercayaan, dan agama. Yang keempat, yaitu dalam keseluruhan hidup bangsa. Dapat memecahkan masalah nasional, merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangsa, dan mengambil arah hidup bangsa menuju masa depan. Cara melakukan percakapan. 1. Siapkan topik untuk bahan pembicaraan. Pilihlah topik yang diminati dan mudah ditanggapi oleh teman bicara. 2. Perhatikan pembicaraan. Dalam percakapan harus fokus pada pembicaraan dan melibatkan diri di dalamnya. Jauhkan hal-hal yang mengganggu, serta tunjukkan perhatian dan empati dengan tulus. 3. Jadilah pendengar aktif. Berkonsentrasilah pada apa yang orang lain ingin sampaikan dan tunjukkan bahwa Anda sedang mendengarkan. 4. Hindari pembicaraan yang menimbulkan rasa canggung. Gantilah topik atau akhiri percakapan jika mulai terasa canggung karena pembicaraan terhenti. 5. Kendalikan laju pembicaraan. Dalam percakapan harus kendalikan laju pembicaraan untuk menciptakan pola ucapan yang terprediksi. 6. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh memberikan banyak informasi mengenai perasaan dan pandangan terhadap pihak lain. Di masa pandemi ini sangatlah berpengaruh bagi pelajar. Contohnya adalah media pembelajaran sekarang dilakukan dengan online menggunakan alat elektronik. Nah, apa saja sih masalah yang dihadapi Nurul saat melakukan pembelajaran jarak jauh? Di masa pembelajaran jarak jauh ini, saya mengalami kendala sinyal karena akses jaringan internet yang sangat tidak memadai. Jadi setiap hari Nurul itu harus mencari sinyal yang sangat bagus ya, agar bisa mengikuti pelajaran. Iya. Menurut Elsa, kendala apa saja sih yang Elsa hadapi saat melakukan pembelajaran jarak jauh? Kendala yang saya alami saat melakukan pembelajaran jarak jauh adalah sulit memahami materi karena pembelajaran yang tidak secara langsung. Lalu upaya apa sih yang Elsa lakukan agar Elsa bisa paham betul? Upaya yang saya lakukan agar bisa menghadapi masalah ini adalah saya mengajukan pertanyaan kepada dosen, agar saya paham dan membaca materinya berulang-ulang agar saya dapat paham. Wow, jadi Elsa ini sangat mempunyai antusias yang tinggi. Lalu upaya apa saja sih yang dilakukan Rizky saat menghadapi ulangan? Yang saya lakukan saat akan menghadapi ujian adalah membaca catatan materi yang saya catat di buku dan yang dibagikan. Wow, upaya yang sangat bagus sekali. Lalu, apa ulangan jarak jauh ini mempengaruhi semangat Rizky? Tidak sama sekali. Apa saja sih upaya yang dilakukan Riza saat akan menghadapi ulangan? Upaya yang saya lakukan adalah membaca dan mempelajari lagi tentang materi yang sudah disampaikan oleh dosen.
Wow, nah itu tadi adalah percakapan kami tentang dampak pandemi dan upaya yang dilakukan oleh pelajar saat pembelajaran jarak jauh dan upaya menghadapi ulangan di masa pandemi ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.